terbaca oleh Habib Usman Betawi, ya, terbaca siasatnya. Dulu mereka punya misi, adulah sultan dengan umara, dengan ulama. Itu cerita kisah hakiki yang terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Tapi ingat bahwa itu terjadi di abad pertama Islam dan kedua. Di zaman itu hubungan ulama dan umara tidak harmonis. Apa kata ulama dulu? La tatruku babal umara, jangan pernah datang ke pintu-pintu. Itu cerita kisah hakiki yang terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Tapi ingat bahwa itu terjadi di abad pertama Islam dan kedua. Di zaman itu hubungan ulama dan umara tidak harmonis. Apa kata ulama dulu? La tatruku babal umara, jangan pernah datang ke pintu-pintu penguasa. Gitu. Jika engkau melihat ahli hadis masuk ke rumah-rumah penguasa, maksudnya istana-istana, fattahimuhum, maka tuduhlah dia, hati-hatilah terhadapnya. Ingat, ini bukan hadis, ini perkataan ulama abad pertama dan kedua. Ternyata di abad kedua, di ujung abad kedua, Imam Malik tidak mengikuti kalam itu. Beliau kemudian datang ke istana-istana, ke rumah-rumah para pemimpin. Berarti ulama salaf berbeda manhaj mengenai sikap hubungan antara ulama dan umara. Beda cara. Gak usah jauh-jauh. Negeri Banjar, ulama yang sampai sekarang harum namanya, dan Imam Ibnu Athaillah mengatakan tiadalah seorang dikenal wali kecuali izin Allah mengatakan bahwa dia benar-benar wali. Itu terjemahan bebasnya, ya. Jadi kalau ada orang dimasyhurkan sebagai wali, memang sudah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah yang syak mengenai kewalian Datuk Kalampayan? Ada enggak? Beliau sejarah hidupnya besar di istana. Benar. Besarnya di istana. Belajar Quran di istana. Tuh udah beda lagi dengan Imam Bukhari itu. Kemudian beliau yang nama kecilnya Sayyid Ja'far. Sayyid Ja'far ini dibeasiswakan belajar nyantri di Makkah. Benar. Siapa yang kemudian membiayai? Kerajaan, kesultanan. Pulang-pulang jadi ulama, jadi wali, jadi ulama. Makom kewaliannya kemarin kita sudah baca malam tadi, ya, kitab Kanzul Ma'rifah. Kita baru baca 2/3 guru, ya. Alhamdulillah, tabarukan, ya. Bukan mengajarkan tapi sekedar membedah, ya. Berarti sejarah negeri ini hubungan umara dan ulamanya baik. Sebelum ini di Aceh ada Samudra Pasai, ada kerajaan Aceh, macam-macamnya, sampai kita lupa namanya. Setiap raja ada Syekhul Islam sebagai mufti dan penasihatnya. Selalu ada. Berarti negeri ini dulu dibangun dengan kemesraan ulama dan umara. Ya. Tapi boleh nggak ulama beda umara? Boleh nggak? Boleh. Tapi kayaknya bukan guru. Saya punya mursyid Thariqah Samaniyah, dulu pengkritik di zaman Soeharto. Khutbah siang hari, malam hari dijemput tentara. Tapi si tentara jadi muridnya.
Jadi cuma 2 jam 3 jam pulang, diantar pulang, cium tangan. Ulama pemberani. Lalu kita datang kepada salah seorang guru kita. Guru kita mengatakan, ulama mesti merangkul umara. Ternyata ini diambil dari kalam Imam Malik. Tapi kalau beda coblosan boleh nggak? Boleh nggak? Saya mau tanya, di zaman Nabi ada nggak orang nyoblos? Nggak ada. Berarti ini tidak diatur oleh agama kan? Ya. Kenapa sekarang ada orang menganggap beda coblosan beda iman? Ini akan terjadi lagi, dan saya takut 2024 ini tambah parah. Maka saya berharap para habaib, para ulama, mohon umatnya didewasakan, dikuliahkan bab ahlus sunnah wal jamaah mengenai tentang siyasah. Apa kata Imam Al-Juwaini dalam kitab Al-Ghiyasi? Jika dalam bab ibadah, bahkan dalam bab akidah ada mazhab berbeda-beda, apalagi dalam bab muamalat. Jika dalam bab muamalat orang berbeda-beda, apalagi dalam bab imarat, bab siyasah. Lalu kapan muncul orang-orang yang kemudian menganggap beda politik, beda iman? Itu terjadi setelah Sayyidina Ali mengalah dari Sayyidina Muawiyah. Orang yang tadinya simpatisan Sayyidina Ali, ingat-ingat, nih hati-hati nih para pemimpin, para guru, para ustadz. Orang yang senang sama kita sekarang belum tentu senang sama kita selamanya. Dulu puja-puja Sayyidina Ali karamallahu wajha. Ketika Sayyidina Ali ngalah, apa kata kelompok ini? Ali berhukum bukan dengan hukum Allah, fahuwa kafir. Ali dikafirkan oleh simpatisannya. Sekarang terjadi. Semoga ini tidak tambah parah ya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke hadis tadi. Man ahana sultanallah fil ard ahanahullah. Siapa yang menghina sultan yang Allah beri amanah di muka bumi, Allah akan hina dia. Ternyata ada 2 sultan. Ada sultan zahir, ada sultan batin. Apa yang menghubungkan mereka? Yang menghubungkan mereka adalah hubungan mereka dengan Allah. Hubungan mereka dengan Allah. Makanya kalimatnya jelas. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang percaya itu bersaudara. Masa kita cuma beda politik, kemudian berbeda? Dan ada satu hal yang penting saya sampaikan. Seorang ulama butuh tameng dalam dirinya supaya tidak menjilat kepada umara. Umara perlu tameng dalam dirinya supaya tidak menjadi pencitraan. Apa tameng itu? Itulah yang dikatakan dalam hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni. Siapa yang melazimkan baca la ilaha illallah, dia telah mendapatkan bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita usut-usut ulama-ulama yang pemberani dari dulu, tidak takut kepada umara, seperti Izzuddin bin Abdissalam. Ternyata sir di dalam kalbunya adalah zikir la ilaha illallah. Dalam hatinya ada makna, tiada yang berkuasa kecuali Allah, tiada yang abadi kuasanya kecuali Allah. Kalau presiden paling cuma 5 tahun, gubernur paling cuma 5 tahun, syukur-syukur terpilih 2 kali 10 tahun, tapi Allah tidak pernah berhenti kuasanya. Ini penghubung mereka. Itulah sebabnya kenapa umara yang di dalam hatinya ada nurullah, nur Muhammad Rasulullah SAW, juga tahu aku harus punya tameng ini karena kekuasaanku cuma 5 tahun tambah 5 tahun atau cuma berapa tahun.
Ada yang sebelum 5 tahun sudah turun, ya, benar. Jika dia beres kalimah la ilaha illallah di kolbunya, maka sang ulama wali Allah, sang umara pun wali Allah, baru sah disebut sultanullah. Sultannya Allah. Jadi pencirian sultan di kolbunya bertahta nama Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa yang sebenar-benar berkuasa dalam dirinya hanyalah Allah. Itu sultanullah. Bukan orang-orang yang gaya-gayaan pakai kopiah kayak saya, pakai serban. Belum tentu, ya. Itu casing, Pak, bisa. Ya. Benar para habaib, ya, para kiai. Bisa saja orang kafir kita serbanin, bisa kan? Bisa aja. Dulu Snok, gimana cara baca namanya? Snok Hongroj, ya. Nggak pakai H itu bacanya Ong apa gimana gitu cara lafaznya. Itu pakai serban, Pak. Pakai turbus. Mukanya kayak muka-muka orang Turki. Maka dia nyamar jadi Abdul Ghaffar. Muslim. Mereka datuk-datuk. Datuk di sana itu raja-raja kecil lah. Tapi yang ditunculkan nyabung ayamnya. Padahal sesama muslim. Kita usut, itu hasil dari orang Belanda. Diadulah ulama tua dengan ulama muda. Ulama tua berbaju hitam, ulama muda berbaju putih. Dulu begitu, Pak. Ya, ada Syekh Jalaluddin di tempat kami. Itu dakwahnya halus. Mungkin saya pun tidak bisa sehalus beliau. Ada orang tukang sabung ayam datang. Syekh, tuangku, saya panggil tuangku, Saidi, tuangku, saya mau nyabung ayam, kasih doa dong biar menang. Dikasih, Pak, bismillah. Kasih bismillah, tapi nggak pakai Rahman Rahim, pakai Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Tepuk ayamnya jadi berani. Kalahlah semua ayam yang dia lawan. Itulah ayam jago. Bismillahi, Allahu Akbar. Itu tukang sabung ayam belum sholat, tapi dia tahu itu tuanku orang alim, zikirnya mantap. Ntar yang nyebu ayam jangan minta ke saya, ya. Besok ulang lagi pakai bismillah Allahu Akbar, tapi tidak bekerja. Ayam jagonya kalah. Karena dia salah, seharusnya dia salaman dulu dengan tuangku. Yang mahal itu salamannya, ya. Akhirnya sorenya dia datang. Tuangku Syekh Jalaluddin, saya sudah baca bismillah Allahu Akbar hari ini, tapi kalah. Oh, ada kurang satu. Apa kurang? Zikir syahadat. Gimana cara bacanya? Ayo, jabat tangan, baca syahadat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diterjemahkan, masuk Islam lah orang itu hari itu. Dia nyabung ayam lagi? Enggak, sudah nangis, Pak. Udah lupa dengan sabung ayam. Begitu mereka halusnya. Kalau saya nggak berani begitu. Ya. Mereka disebut kaum padri awal, sampai kemudian muncul kaum padri yang muda. Ya. Jadi siapakah yang disebut sultan? Orang yang di dalam kolbunya bertahta nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab yang kita baca malam tadi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan, jika engkau baca la ilaha illallah seperti tadi, itu kan indah itu, ya. Itu orang kalau di kolbunya ada nama Allah pasti merinding. Kalau enggak cuma bagus ya suaranya, tapi gitu doang. Enggak ada hunjamannya di kolbu, ya. Kata beliau, orang baca la ilaha illallah, dia mesti meyakini di kolbunya bahwa alam semesta ini tiadalah hakikatnya kecuali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bahasa halus. Ada bahasa yang lebih vulgar lagi. Saya dulu belajar Thariqat Syattariyah. Saya tanya kepada guru,
Guru, supaya zikir la ilaha illallah ini mantap di torikot ini, paling ujung, paling mantap, paling cepat merasakannya bagaimana? Ini boleh dipakai ya, karena ini sudah ditulis di kitab-kitab. La ilaha illallah. Ini jangan salah paham, ini pelan-pelan kita terjemahin. La ilaha, meniadakan tubuh kasar. Illallah, hanyalah Allah di dalam batin. Masih kurang paham kan? Nah, kita tambahin lagi penjelasannya. La ilaha, tiadalah daging, tiadalah tulang, tiadalah darah, tiadalah rambut, tiadalah kulit, tiadalah tubuh. Tiada, habis. Illallah, kecuali semuanya itu diciptakan, dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Sehingga ketika kita berzikir la ilaha, terpandang tubuh yang kasar, illallah dihunjamkan ke dalam kolbu, barulah bertahta nama Allah. Orang yang seperti ini, dia tidak akan menyekutukan Allah lagi dengan air, tidak akan menyekutukan Allah lagi dengan makan, atau asbab air dan makan, yaitu duit. Karena la ilaha illallah. Tapi ada yang salah faham. Apa kata mereka? Tiadalah daging, tiadalah tanah, tiadalah apa? Urat, tiadalah darah kecuali Allah. Tubuhnya jadi Allah. Ini pelajaran awal ahlu sunnah aja salah itu. Di akidah ahlu sunnah, Allah laisa bijismin, Allah bukanlah jisim, laisa kamislihi syai'. Maksud Tuan Guru kita dulu, tiadalah ada dagingmu, tiadalah ada darahmu, tiadalah ada kudrat iradatmu kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jadi Allah pian, ya. Namun ada orang lagi sakar mabuk, dia tidak, yang dia lihat hanya Allah, tapi orang melihat dia menyebut dirinya Allah. Itulah yang terjadi pada Guru Abdul Hamid, ya, Abulung, ya. Ya, Syekh Siti Jenarnya Banjar kan beliau, atau Halatnya Banjar.